Di video kali ini aku terhanyut di sebuah samudra tak berujung sendirian, bertanggung jawab untuk membersihkan seluruh sampah pasca terjadi kiamat, ditemani oleh seekor hiu yang menjengkelkan. Tapi bagaimana bisa dunia menjadi seperti ini? Ada banyak hiu yang harus gugur akibat mencoba untuk menenggelamkan rakit ini. Di video kali ini kalian juga bisa melihat rakit yang awalnya seperti ini berubah menjadi seperti ini. Pastikan kalian like video ini untuk konten 200 hari di game Raft, dan langsung saja kita mulai ke videonya. Hari pertama, di pagi hari yang cerah aku berdiri di atas sebuah rakit kecil ditemani oleh seekor hiu. Aku mengumpulkan resort yang hanyut terbawa arus. Aku gagal mengaitkan sebuah barel, aku pun memberanikan diri untuk mengambilnya. Tentu saja aku mendapatkan sedikit gigitan. Aku rasa ini sepadan, mungkin. Dari kejauhan aku melihat sebuah pulau. Belum sampai di sana rakitku digigiti sampai hancur. Aku pun membuat hammer untuk memperbaikinya. Karena belum mempunyai resort untuk membuat jangkar, aku pun bergegas mengambil makanan yang ada di pulau ini sebelum rakitnya hilang di bawah arus. Lumayan dapat semangka untuk mengganjal perut. Sedikit demi sedikit aku mulai memperluas rakit. Dan aku juga membuat tombak kayu untuk menjaga-jaga kalau hiu ini kembali. Ayolah, jangan digigitin terus, capek ini ngumpulin resortnya. Sore harinya aku melihat kawanan ubur-ubur melintas di bawah rakit sambil menikmati senja. Berhubung hari sudah malam, aku memasak kentang dan merebus air. Kemudian aku membuat jangkar yang hanya bisa sekali pakai. Gak berselang lama aku mendapatkan blueprint untuk membuat antena dan juga receiver. Hari kedua, aku berhenti di sebuah pulau kecil. Aku menebang seluruh pohon yang ada di pulau ini. Karena inventoriku sudah mau penuh, aku membuat smile storage. Setelah itu aku menyelam di tepian pulau untuk mengumpulkan resort, tapi cukup sulit karena ada hiu yang mengganggu. Jadi aku putuskan untuk memancing sambil menunggu momen yang tepat untuk membunuhnya. Ada beberapa ikan yang gak bisa kita masak menggunakan panggangan kecil ini. Salah satunya yaitu ikan salmon. Akhirnya aku berhasil membunuh hiu dan mendapatkan beberapa stok daging. Sore harinya aku melanjutkan perjalanan. Kemudian aku tiba di sebuah pulau lagi. Aku berencana untuk tidur terlebih dahulu, namun ternyata hari sudah keburu pagi. Setelah itu aku membuat research table untuk mempelajari item-item yang aku dapat. Malam harinya aku membuat penerangan agar memudahkan kita untuk beraktivitas. Hari kelima, aku membuat net untuk menyaring resort yang mengambang di atas lautan. Kemudian aku membuat smelter untuk melelehkan iron ore. Ketika menelusuri sebuah pulau, aku menemukan chest yang isinya lumayan bagus. Setelah itu, aku riset iron ingot, dan di sini kita bisa nge-crafting beberapa item. Aku mengupgrade metal spear dan juga storage. Hari ketujuh, aku tiba di sebuah pulau yang cukup besar. Sebelum menjelajahinya, aku tidur terlebih dahulu. Di sini aku menemukan beberapa hewan, tapi tidak semuanya family friendly. Contohnya babi hutan yang satu ini. Setelah babak belur, aku pun berhasil mengalahkannya. Aku mendapatkan kulit, daging, dan kepala babi. Sekarang aku sudah menjadi Demon Slayer. Hari ke-9, aku mengupgrade tempat menyuling air dan menikmati daging panggang yang penuh protein. Kemudian dari kejauhan ada sesuatu yang berkilau. Ternyata ini adalah trading post. Ada banyak item-item yang dijual di sini. Kita memerlukan trash cube untuk membelinya. Ketika menjelajahi pulau, aku melihat ada seekor lama. Hewan ini sangat berguna karena bulunya bisa membuat berbagai macam item. Di pagi harinya aku menemukan cave. Di dalamnya terdapat dirt dan mushroom. Karena belum membuat shovel, aku pun kembali ke rakit. Sampai di sana aku membuat shark bite untuk memancing hiu naik ke permukaan, lalu membunuhnya karena stok makanan sudah menipis. Hari ke-11, ketika sedang menyelami lautan, aku menemukan sebuah chest. Pas aku ambil, isinya berserakan keluar karena inventoriku sudah penuh. Aku sudah kehabisan plastik, jadinya kita harus kembali berlayar. Namun rakitku tersangkut di pulau ini. Aku mengayuh rakit ini sekuat tenaga melawan arus. Sampai akhirnya kita sudah bisa kembali lagi berlayar sambil menikmati mangga segar yang dipetik langsung dari alam. Beberapa hari ke depan aku akan fokus untuk membangun rakit. Hari ke-20, aku telah selesai membangun rakit tahap pertama. Tentu saja seiring berjalannya waktu bakalan ada peningkatan. Kebetulan kita juga sudah berlabuh di sebuah pulau yang memiliki bukit yang cukup tinggi. Di sini terdapat burung besar yang suka melempar batu. Aku pun membuat tempat berlindung jika sewaktu-waktu burung ini kembali menyerang. Di bagian atasnya aku buat beberapa bird nest untuk memancing burung camar agar hinggap di sini. Ada beberapa mangsa, langsung aja kita eksekusi. Lumayan dapat makanan. Hari ke-22, aku berburu pufferfish. Harus jaga jarak karena dia bisa meledakkan diri. Muka hewan ini sangat jelek sekali. Kemudian aku mengupgrade alat pemanggang agar bisa memasak lebih banyak makanan. Kegiatanku selanjutnya ialah mencangkul, memanen buah-buahan, dan berburu. Klaker ini harus kita beri makan supaya tidak mati kelaparan. Setelah itu aku membuat layar dan penanda arah angin.
Aku pun mulai membangun lantai kedua karena aku membutuhkan beberapa ruangan. Hari ke-44. Seperti inilah bentuk terbaru dari rakit ini. Aku akan mengajak kalian rough tour untuk melihat apa saja yang sudah aku bangun. Untuk bagian bawah ada kandang hewan dan jangkar yang bisa kita pakai berkali-kali. Di lantai kedua ada 4 ruangan. Pertama ada ruangan khusus untuk bersantai. Kita bisa duduk di sofa menikmati pemandangan, berendam, dan setelah itu beristirahat di tempat tidur yang nyaman. Di sebelahnya ada ruangan untuk menyimpan barang, lalu tempat smelter, dan yang terakhir ada dapur. Di sini kita sudah memiliki beberapa resep makanan dan minuman. Di bagian atas rakit aku menanam beberapa pohon kelapa dan juga menaruh bird nest. Hari ke-45, aku membuat receiver dan beberapa antena untuk mencari keberadaan manusia. Untuk menghidupkan receiver kita membutuhkan baterai. Di sini sudah muncul beberapa koordinat. Tujuan kita selanjutnya ialah menuju radio tower. Hari ke-49, dari kejauhan kita sudah bisa melihat sebuah bangunan. Namun sepertinya tempat ini sudah terbengkalai. Aku memeriksa ruangan satu persatu. Terdapat resort yang bisa kita ambil dan juga beberapa note. Ternyata di ruangan paling atas terdapat seseorang yang bernama Tala. Setelah sedikit basa-basi, aku mengambil blueprint dan kode koordinat. Ada bagian bangunan radio tower yang tenggelam. Aku pun coba memeriksanya. Aku menemukan koper yang berisikan sebuah note. Hari ke-51, aku menemukan sebuah kapal. Aku pun masuk untuk memeriksanya, tapi keadaan kapal ini sangat gelap. Aku kembali ke raft untuk membuat headlight. Dengan begini peluncuran kita menjadi lebih mudah. Seperti biasa ada note yang memberi kita sedikit petunjuk. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh tikus yang berukuran tidak wajar. Aku pun berhasil membunuhnya dan mendapatkan daging. Aku tidak melihat ada tanda-tanda manusia di tempat ini. Beberapa ruangan membutuhkan kunci untuk dibuka. Untungnya aku menemukan banyak makanan di kapal ini, jadi kita tidak bakal kelaparan. Kemudian aku membuat bom dan alat pengangkat untuk membuka ruangan yang tersisa. Inilah dia ruangan terakhir di kapal ini. Aku menemukan blueprint yang akan memberikan peningkatan besar pada raft kita. Sayangnya sudah saatnya kita harus meninggalkan kapal yang bagus ini untuk melanjutkan misi mencari manusia. Sebelum menuju koordinat berikutnya, aku singgah di sebuah pulau. Aku membuat recycler untuk menghasilkan trash cube karena aku mau membeli beberapa barang di trading post. Kebetulan di pulau ini ada seekor lama, jadi langsung aja kita tangkap. Setelah itu aku memperluas kandang lalu mencukur bulu lama. Bulu lamanya aku research dan di sini kita bisa membuat armor dan juga backpack. Dengan ini kita bisa lebih banyak membawa barang. Hari ke-58 aku membeli fishing bait untuk memancing ikan yang nantinya akan aku jual lagi. Ini dia hasil tangkapan hari ini. Sebentar lagi kita bisa membeli barang di tier kedua. Kemudian aku membeli kunyit, cabai, beberapa resep makanan dan sebuah lemari. Sekarang kita bisa mengganti baju kapanpun yang kita mau. Agar cepat sampai ke tujuan berikutnya, aku membuat beberapa mesin kapal dan juga setir untuk mengemudi. Dan ya, seperti inilah penampakan terbaru dari rakit kita. Setelah itu aku membuat healing self karena aku masih terobsesi untuk mengalahkan Screecher. Itu sebutan untuk burung besar ini. Banyak tembakanku yang meleset, namun dengan penuh kesabaran akhirnya aku berhasil mengalahkannya. Hari ke-62, aku memasukkan kayu ke dalam mesin untuk bahan bakar, lalu menarik tuas satu persatu. Bisa kalian lihat sendiri bagaimana raft ini melaju meninggalkan pulau. Sepertinya aku harus balik lagi ke kapal untuk mencari koordinat, soalnya aku tidak menemukan clue kemana kita harus pergi. Bisa-bisanya aku melewatkan hal yang seperti ini. Tujuan kita selanjutnya ialah menuju ke Balboa Island. Karena kehabisan kayu, jadinya untuk sementara waktu kita tidak akan menghidupkan mesin. Ketika sedang memancing, aku mendapatkan action figure yang keren, terlihat tampan dan berani. Setelah bahan bakar terkumpul, kita sudah bisa kembali berlayar dengan kecepatan penuh. Hari ke-71, akhirnya kita sudah sampai di Balboa Island. Ini merupakan pulau terbesar yang pernah aku datangin. Langsung saja kita mulai menjelajahinya. Ada tanda larangan, sepertinya tempat ini cukup berbahaya. Beberapa saat kemudian aku menemukan seekor kambing. Kebetulan aku belum punya hewan ini. Namun sayangnya amunisiku tinggal satu. Jadi sedikit memberiku tekanan ketika membidik. Seperti yang kuduga, tembakanku meleset. Di pulau ini kita bisa menebang pohon birch. Aku jadi teringat game Minecraft. Tiba-tiba dari belakang muncul beruang. Dia cukup tangguh, tapi gerakannya sangat lambat. Pantesan ada beruang di tempat ini karena ada banyak madu. Setelah itu aku kembali ke raft dan membuat sweep net untuk menangkap lebah. Hari ke-74, aku mencoba kembali menangkap kambing dan kali ini aku berhasil. Kita akan beri nama Messi. Kemudian aku kembali menjelajah dan menemukan beruang besar yang lagi bersantai. Dia berbeda dari beruang-beruang lainnya.
Serangannya sangat mematikan. Aku menggunakan healing self untuk memulihkan diri. Untuk sementara waktu, aku lebih memilih menangkap lebah daripada melawannya. Hari ke-75, aku menanam bird seed yang aku dapat dari Balboa Island. Karena hari sedang hujan, aku tidak perlu repot untuk menyiramnya. Setelah itu, aku membuat full leather armor. Terlihat sangat tidak meyakinkan. Aku kembali lagi untuk mengalahkan beruang terkuat di pulau ini. Hingga malam pun tiba, aku tergelincir masuk ke dalam goa dan menemukan blueprint untuk membuat machete. Gak hanya itu, aku menemukan chest yang berisikan biofuel. Sekarang untuk keluar hidup-hidup dari tempat ini, aku harus mengalahkan Mama Bear. Akhirnya menjelang pagi aku berhasil mengalahkannya. Pantesan Mama Bear begitu kuat, dia makan wild berry sebanyak ini. Hari ke-77, aku menemukan terowongan yang ditutupi oleh semak belukar. Ternyata ini mengarah langsung ke relay station. Ada seorang pria parubaya yang bernama Johnny. Setelah sedikit berbincang-bincang, aku menyalakan listrik. Ada 2 relay station lagi yang harus kita nyalakan. Aku mendapatkan blueprint untuk membuat full tank. Sebentar lagi kita bakalan memiliki mesin kapal berbahan bakar biofuel. Pagi harinya aku kembali ke raft untuk menjalani aktivitas seperti menyiram rumput, nge-smelting, farming kayu, dan berburu burung camar. Ketika sedang menjelajahi pulau, aku mendengar suara yang berasal dari sepeda tua. Aku juga menemukan sebuah kemah. Sepertinya tempat ini emang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun, sampai harus dikasih obstacle berbahaya. Untungnya kita berhasil melewatinya. Jika kamu tinggal di sini, rumahmu akan hilang. Sayang sekali tidak ada orang, padahal rumah ini cukup bagus. Hari ke-80, aku menemukan jembatan pemisah antar pulau. Aku pun mencoba untuk membidik tuasnya dengan anak panah. Seketika aku nyaris menjadi manusia geprek. Ini dia relay station terakhir. Layar monitor ini memberi kita sebuah koordinat. Kemudian aku menemukan manekin kucing keberuntungan. Sayangnya ini tidak bisa dibawa. Setelah itu aku kembali ke Ranger Station dan menaruh komponen terakhir. Tiba-tiba papan ini terjatuh. Ada not yang menempel di dinding. Ternyata ini adalah kartu ucapan selamat Natal dari Korea Bersaudara dan map Pulau Balboa. Misi kita telah selesai di pulau ini. Waktunya kita melanjutkan perjalanan. Hari ke-81, aku membuat sprinkler, mesin penyiram rumput otomatis. Karena raft ini semakin besar, jadinya kita harus menambah penerangan. Aku juga menambah 2 ruangan, salah satunya untuk bee farm. Aku menanam beberapa bunga supaya lebahnya mendapatkan nutrisi untuk membuat madu. Berkat beberapa blueprint dari Pulau Balboa, aku bisa mengupgrade mesin kapal. Sekarang kita bisa menggunakan bahan bakar biofuel. Hari ke-85, aku farming honeycomb, kemudian membuat penyuling biofuel. Kita membutuhkan raw food untuk mengisi tangki ini, dan juga madu. Akhirnya kita sudah sampai di sebuah tempat yang bernama Caravan Town. Ada spanduk bertuliskan Bandar Kafilah. Tempat ini terlihat sedikit kacau. Ketika sedang menelusuri tempat ini, aku dikejutkan oleh Screecher, tapi kali ini berwarna putih. Lumayan buat nambah koleksi. Ada banyak resort yang bisa kita ambil. Hari ke-88, aku menemukan sebuah jurnal. Setelah aku baca, ternyata sempat ada orang Jakarta yang tinggal di sini. Aku ingin pergi ke tempat wali kota, namun aku bingung bagaimana cara agar bisa ke sana. Kemudian aku menemukan pompa air yang mengarah langsung ke sebuah sumur. Di sini aku mendapatkan zipline part. Pada malam harinya, aku menemukan semangkuk sup, lumayan buat mengganjal perut. Hari ke-90, aku menemukan sebuah roket. Untuk menghidupkannya, kita memerlukan explosive powder. Kebetulan kita mempunyai persediaannya. Ketika sedang hendak kembali ke raft, aku melihat sepeda yang memiliki pipa panjang mengarah ke dasar laut. Setelah mengambil peralatan menyelam, aku pun mulai menelusurinya. Pipa ini sangat panjang, untungnya ada gentong yang di dalamnya terdapat udara. Pipa ini berakhir di sebuah kontainer. Di sini aku menemukan infirmary key, zipline part, dan sebuah blueprint untuk membuat metal detector. Sebelum naik ke permukaan, aku mengumpulkan resort terlebih dahulu. Hari ke-92, setelah aku beri bahan bakar, roket ini meluncur kemudian meledak. Aku melihat ada sesuatu yang terjatuh. Ternyata ini adalah boneka yang membawa zipline part. Dengan ini koleksi action figure kita pun bertambah. Akhirnya kita sudah bisa membuat zipline tool. Tempat pertama yang ingin aku kunjungi yaitu rumah sakit. Di sekitar sini terdapat beberapa babi abnormal. Ini babi terjelek yang pernah aku lihat. Why you bully me? Meski begitu mereka sangat kuat. Menurut informasi yang aku dapat, babi-babi di sini sudah terinfeksi virus. Kemudian aku memeriksa rumah sakit. Aku menemukan banyak healing self dan Mayor chest key. Hari ke-93, tempat terakhir yang perlu kita kunjungi adalah Mayor. Di sini aku menemukan blueprint untuk membuat battery charger, Mayor head, dan koordinat menuju Tangaroa. Sepertinya aku sudah cocok menjadi wali kota di Caravan Town.
Setelah itu aku kembali ke raft. Karena penyimpananku sudah semakin banyak, aku pun membuat beberapa storage tambahan. Kemudian aku membuat metal detector. Meski urusan kita sudah selesai di pulau ini, namun aku akan menelusurinya sekali lagi untuk mencari item. Sepertinya kita sudah dekat. Dan akhirnya kita sudah sampai. Ini dia yang kita cari-cari. Langsung dapat 4 titanium ore sekaligus. Hari ke-96, aku memajang potret pria tampan dari hasil ngehunting semalam. Kemudian aku meresearch titanium ingot. Ada 3 item yang bisa kita crafting. Aku mendapatkan banyak biofuel di Caravan Town. Sepertinya bahan bakar ini cukup untuk pergi ke beberapa pulau. Selamat tinggal Caravan Town. Karena persediaan raw foodku melimpah, aku mulai membuat makanan mengikuti resep. Hari ke-97, di perjalanan aku sempatkan untuk singgah di sebuah pulau untuk mencari titanium ore. Kemudian aku menemukan pulau Badland. Di sini juga terdapat mudok. Setelah itu aku singgah di trading post untuk membeli fishing bait, lalu memancing. Akhirnya kita sudah bisa mengakses tier kedua. Hal pertama yang aku beli yaitu topi pelaut. Sudah saatnya kita bergabung dengan kru topi jerami. Hari ke-100, terima kasih teman-teman karena telah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.